Ada lagi seorang pendeta mengambil uang gereja $12 juta. Ketika ditanya, saudara, kenapa kamu ambil uang? Saya mendengar atau mendapat penglihatan dari Tuhan. Menuju kepada akhir zaman, saudara sekalian, ketidakberesan agama akan membuat orang semakin jauh. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita dari 2 Timotius 3. Kita masuk ke dalam khotbah yang ketiga tentang ciri manusia akhir zaman dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Kita masih akan ada khotbah pada minggu depan, juga masih melanjutkan akan seri ini. 2 Timotius 3, saya akan bacakan untuk kita ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Ayat 7, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saudara, ciri yang pertama adalah tidak memperdulikan agama. Tidak memperdulikan agama. Bahasa Yunaninya anosioi. Anosioi itu diterjemahkan sebagai unholy. Unholy. Itu sebabnya para ahli mengatakan bahwa lebih tepat kata ini diterjemahkan sebagai tidak menghormati Allah. Disrespectful, tidak menghormati Allah, melawan Allah, tidak menghormati Allah, tidak mengejar kekudusan Allah, tidak menghargai hal-hal yang kudus, hukum Allah, ibadah Allah, rumah Allah dan sebagainya. Saudara, ciri yang pertama dari manusia akhir zaman menuju kepada akhir zaman akan lebih banyak orang tidak menghormati Allah. Kenapa bisa begitu? Banyak penyebabnya. Dari dalam ayat-ayat ini saja kita sudah ketemu. Misalnya manusia mencintai diri. Berarti kalau diri untung, dia senang. Diri buntung, dia marah. Jadi dia akan menilai Allah dari keuntungan dirinya. Allah memberi keuntungan kepada saya atau tidak. Dari ayat-ayat ini saja kita mengerti misalnya manusia mencintai uang. Itu sebabnya kalau dia untung, dapat keuntungan uang, dia senang. Kalau Allah tidak memberi keuntungan uang kepada dia, dia tidak menghormati Allah. Saudara sekalian, kita juga belajar dari pertemuan-pertemuan minggu lalu bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi membuat manusia semakin percaya diri. Itu yang dikhotbahkan dalam retret pemuda remaja, transhumanisme. Itu adalah puncak dari kepercayaan diri manusia. Bahkan manusia menganggap bahwa manusia bisa menghalangi kematian dengan teknologi. Bayangkan, sampai begitu rupa kepercayaan dirinya. Bisa menghalangi kematian dengan teknologi.
Saudara sekalian, menuju kepada akhir zaman akan semakin banyak orang tidak menghormati Tuhan. Penyebab yang lain adalah ketidakberesan agama. Tahun yang lalu saya mengunjungi Korea Selatan 2 kali dan saya coba meneliti, mendoakan gereja-gereja yang ada di Korea. Dan saya kaget saudara menemukan bahwa gereja atau kekristenan di Korea berkurang. Pada puncaknya kekristenan di Korea itu sekitar 30 atau 31%. Tetapi sekarang berkurang tinggal 19% atau 20%. Saudara sekalian, di sini baru saya mengerti bahwa apa yang menjadi fenomena dari Korea Selatan yang selama ini kita juga sudah tahu, tetapi kita tidak mengkoneksikan antara kekristenan dengan apa yang kita lihat. Berkembangnya K-pop, Korean pop, berkembangnya kecantikan, ternyata semua itu merupakan fenomena mundurnya kekristenan. Saudara, ada banyak penyebab kenapa kekristenan itu menjadi berkurang. Korea Selatan adalah negara yang sangat western oriented, termasuk di dalam gereja. Orang Korea Selatan, saudara, suka sekali kalau orang bule yang datang berkhotbah ke tengah-tengah mereka, saudara, mereka sangat western oriented, saudara, orang-orang Korea Selatan. Saudara sekalian, tentu ada sekularisasi yang berkembang di Korea sehingga anak-anak muda mereka bukan meninggalkan kekristenan saja, tetapi juga meninggalkan agama Buddha dan menjadi ateis. Tetapi berkurangnya kekristenan salah satunya disebabkan saudara oleh hal-hal yang buruk yang terjadi di dalam gereja-gereja karismatik. Saudara sekalian, orang anak-anak muda itu melihat bahwa bagaimana orang-orang Kristen, terutama pendeta-pendeta di dalam gereja-gereja karismatik itu kalau mendoakan orang Buddha, doanya sangat menakutkan. Baik itu di TV, di radio, di internet, atau di dalam kebaktian-kebaktian di jalanan. Bulan Oktober akhir yang lalu, tanggal 27, mereka mengadakan kebaktian di jalan raya di kota Seoul yang dihadiri oleh 2 juta orang. Di dalam rangka demonstrasi menentang undang-undang LGBT di Korea Selatan. Saudara, mereka mengatakan pendeta-pendeta itu kalau mendoakan orang-orang Buddha, saudara, doanya ya seperti kita tahu juga orang-orang karismatik suka mendoakan seperti itu. Tuhan, kirimlah api dari langit membakar kuil-kuil Buddha ini. Lalu anak-anak muda mengatakan, masa sih orang Kristen doanya seperti itu? Ada seorang pendeta yang memperkosa, saya tidak tahu berapa perempuan di dalam gereja. Lalu saudara, ketika ditanya oleh polisi, kenapa kamu melakukan ini? Dia berkata, saya mendengar suara dari Tuhan. Maka anak-anak muda ketika membaca berita ini, mereka semakin membenci kekristenan. Ada lagi seorang pendeta mengambil uang gereja $12 juta. Ketika ditanya, saudara, kenapa kamu ambil uang? Saya mendengar atau mendapat penglihatan dari Tuhan. Menuju kepada akhir zaman, saudara sekalian, ketidakberesan agama akan membuat orang semakin jauh dari Tuhan. Apa tugas kita orang percaya? Kalau dunia semakin tidak menghormati Tuhan, kita orang percaya justru harus semakin menghormati Tuhan. Mari kita belajar dari Daniel. Daniel pertama ayat yang ke-8. Mari kita membuka dan kita membaca bersama-sama. Daniel pertama ayat ke-8. Mari kita baca sama-sama. Ayat ini 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak menajiskan, tidak usah menajiskan dirinya. Saudara sekalian, yang pertama kita belajar dari Daniel bagaimana dia menghormati Tuhan. Sayang sekali terjemahan kita kurang lengkap. Saya baca terjemahan lama yang lebih sesuai dengan bahasa Ibrani. Daniel itu sudah berniat dalam hatinya. Saudara, ketetapan hati, orang yang menghormati Tuhan adalah orang yang menetapkan hatinya untuk menghormati Tuhan di rumah, di kantor, di gereja, di masyarakat, di tetangga, keluarga besar, di kampus, sekolah, dan sebagainya. Saudara dan saya seperti Daniel, kita tidak bisa menghindari berada di antara orang-orang yang belum percaya. Kita tidak bisa. Paulus mengatakan kalau kamu kepengen hanya bergaul dengan orang Kristen, kamu lebih baik masuk surga. Tinggalkan dunia ini. Tidak mungkin.
Kita pasti di kantor bertemu dengan orang yang belum percaya. Bahkan di kantor saudara sekalian mungkin kita mendengar sendiri atau melihat sendiri. Ada teman kantor kita yang selingkuh dengan sesama teman kantor. Padahal mereka sudah punya pasangan. Kita mendengar sendiri bos kita sering kalau main golf itu pergi ke hotel dengan caddy. Kita tidak bisa menghindar saudara. Bukan tidak bisa menghindar berbuat dosa. Tidak bisa menghindar berada di tengah-tengah situasi seperti itu. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Markus mengatakan Tuhan Yesus berada di antara binatang-binatang liar. Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus ke padang gurun dan berada di antara binatang-binatang liar. Orang yang menghormati Tuhan, saudara lihat kuncinya adalah dia menetapkan hatinya. Daniel berniat dalam hatinya, itu terjemahan lama. Terjemahan lama, saudara di HP saudara download, jangan hanya terjemahan baru. Terjemahan lama coba saudara download. Seringkali lebih sesuai dengan bahasa aslinya. Daniel berniat dalam hatinya. Daniel menetapkan hatinya untuk menghormati Tuhan. Itu sebabnya John Calvin mengatakan Daniel remains a pure and sincere worshipper of God. Daniel tetap menjadi seorang yang menyembah Allah dengan hati yang murni. Orang yang menghormati Tuhan itu kuncinya adalah ketetapan hatinya. Di mana saja dia berada, dia menetapkan hati untuk menghormati Tuhan. Kita tidak bisa menghindari saudara berada di tengah-tengah dunia yang berdosa. Saya satu kali di Amsterdam naik tram, saudara di dalam kota Amsterdam itu saudara. 3 pasangan lesbian saudara. Yang sedang bermesraan. 3 saudara. 1 muda, yang paling depan yang tua saudara. Waduh, hatinya itu sangat sedih ya. Kok seperti begini saudara dunia. Nah, inilah dunia yang berdosa. Daniel tinggal di antara orang-orang berdosa. Seperti juga Yusuf saudara yang berada di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di dalam khotbah-khotbah kita tentang Allah berdaulat. Kita sudah belajar para ahli mengatakan Yusuf mengikuti Potifar yang adalah seorang non-Yahwist. Kepala penjara adalah seorang non-Yahwist. Orang yang tidak mengenal Yahweh. Orang yang menghormati Tuhan itu bukan ditentukan daripada dia ada di mana. Sekalipun seorang hamba Tuhan siang malam tinggal di gereja. Tetapi kalau dia tidak menetapkan hatinya menghormati Tuhan. Dia bukan orang yang menghormati Tuhan. Bukan lingkungannya. Oh, dia orang yang menghormati Tuhan. Kenapa? Karena Senin sampai Sabtu dia di gereja terus. Belum tentu. Hatinya apa di gereja terus? Hatinya. Nanti kita akan lihat dalam bagian kedua juga sama. Yang paling penting itu hatinya. Saudara. Kita tidak bisa melihat daripada lingkungannya. Kita tidak bisa melihat daripada situasi eksternalnya. Saudara perhatikan setiap kali pemberkatan nikah. Selalu mama-mama itu menangis. Apakah mama-mama yang menangis itu mereka tidak rela anak perempuannya diambil orang? Jadi saudara bukan wajahnya yang menangis, tetapi hatinya yang bersuka cita. Seolah-olah mama itu mengatakan, puji Tuhan tugasku untuk mengurus anak ini sampai sekarang dia menjadi istri orang atau menjadi suami orang. Tugasku sudah selesai lalu dia menangis. Saudara. Sebaliknya anak taat sama kita jangan tertipu oleh ketaatan dia. Kita tanya sama dia dulu, hatimu apa? Kok biasanya melawan, kok sekarang taat? Dia tidak mau cerita. Sampai poponya yang ngomong sama dia, bagus ya, kamu kok taat. Dia bisikin poponya, aku incer mainan yang di mall itu, Po. Kemarin papa mama gak boleh, jadi aku kepengen taat-taat terus supaya boleh. Oh itu hatinya. Kita tertipu oleh perubahan behavior dia, seolah-olah dari suka melawan sekarang menjadi taat, saudara. Karena dia pikir poponya ini adalah partner crime-nya dia, saudara ya. Jadi gak apa-apa ngomong sama popo kan, papa mama enggak tahu, oh baru tahu, itu hatinya. Menetapkan hatinya untuk menghormati Allah. Orang menghormati Allah itu bukan eksternal, bukan lingkungan, bukan situasi, bukan tinggal di mana. Kalau orang itu hatinya menghormati Allah, meskipun dia jauh dari orang tua, dia hidupnya beres. Maka anak kita persiapkan dia pergi ke luar negeri untuk kuliah. Persiapan pertama dan terutama adalah hati yang menghormati Allah.
Kita sibuk persiapkan dia bahasa Jerman, kita sibuk persiapkan dia untuk tes SAT, kita sibuk persiapkan dia untuk lolos wawancara, kita lupa bahwa hati yang menghormati Tuhan itu yang paling penting. Saudara lihat. Daniel berada di tengah-tengah orang yang belum percaya, Daniel berada di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, di tengah-tengah orang yang menyembah berhala, orang yang melawan Tuhan, orang yang hidup seksualnya tidak beres. Tetapi Daniel menetapkan hatinya untuk menghormati Allah. Itulah orang yang menghormati Allah, itu adalah ketetapan hatinya. Daniel berniat dalam hatinya. Jadi bukan eksternal, dia di gereja terus, ya pasti beres. Hatinya ke gereja terus apa, saudara? Dia ke gereja terus karena ada gadis yang dia incar, makanya dia ke gereja terus, saudara. Begitu cintanya ditolak, sudah gak ke gereja lagi, saudara. Hatinya apa, saudara, di situ? Saudara, yang penting adalah ketetapan hatinya untuk menghormati Allah. Menghormati Allah dimanapun dia berada. Di tengah-tengah keluarga, di tengah tetangga, di tengah masyarakat, di tengah kantor, di kampus, di sekolah, di rumah dan sebagainya. Saudara lihat Daniel, orang yang menghormati Allah. Ketika dunia menuju kepada akhir zaman akan semakin tidak menghormati Allah. Biarlah orang percaya, saudara dan saya semakin menetapkan hati untuk menghormati Allah. Inilah yang membedakan kita orang percaya dengan orang yang belum percaya. Orang yang belum percaya akan semakin lama semakin tidak menghormati Allah. Akan semakin lama semakin kurang ajar kepada Allah. Mungkin suatu hari kita akan menemukan di internet orang-orang yang sangat berani dan terbuka memaki Allah. Mungkin sekarang juga sudah ada, saudara. Orang percaya harus semakin hari semakin menghormati Allah. Menetapkan hatinya untuk semakin menghormati Allah. Kedua, saudara lihat ya. Yang kedua, saudara, kita belajar dari Daniel bagaimana dia menghormati Allah. Daniel tidak bangga dengan santapan raja. Saudara lihat ayat 8. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ini luar biasa, ini dunia saudara sangat mengagumi. Saudara kalau tidak mengerti anggur, saudara membaca ayat ini biasa. Tapi saudara yang mengerti anggur, saudara membaca ayat ini mesti gemetar, saudara. Anggur yang biasa diminum raja, itu harganya berapa, saudara? Anggur itu sama air putih beda. Air putih, saudara, mau beli harga berapa sama aja, kurang lebih lah. Tapi anggur itu bisa ratusan juta satu botol, saudara. Anggur itu beda. Saudara yang mengerti wine, saudara membaca ayat ini, saudara tahu. Ketika Daniel menganggap itu kenajisan, saudara tahu di situ dia hatinya menghormati Allah. Daniel tidak bangga dengan apa, saudara? Tidak bangga, saudara, dengan semua kemewahan yang ada yang ditawarkan kepada dia. Dia anggap itu sebagai kenajisan. Kenapa, saudara? Karena Daniel melihat semua fasilitas itu dari kacamata Allah, bukan dari kacamata dunia. Santapan raja, saudara, di dunia ini orang bangga ya. Saya bangga diundang jamuan makan dengan presiden G20. Saudara, wine raja begitu mahal. Sekali lagi, kalau saudara yang mengerti wine, saudara tahu. Kalau kita nggak mengerti wine, ya sama aja lah kita dikasih wine harga 300.000. Kita beli di bandara harga 1 juta sama saudara. Orang yang mengerti wine, saudara sekalian, waktu diundang makan, dia bawa wine sendiri loh. Saya pernah diundang makan di Hotel Mandarin, saudara. Itu yang undang makan bawa wine sendiri. Ini wine beda, Pak. Ini beli dari Italia, ini beli dari Prancis. Itu berapa harganya, saudara? Gak murah. Saudara lihat ya, anggur yang biasa diminum raja. Itu berarti wine yang kelas apa, saudara? Daniel anggap itu kenajisan. Itu orang yang menghormati Allah. Orang yang menghormati Allah tidak bangga dengan semua yang fantastis di dalam dunia ini. Kenapa? Karena dia melihatnya dari sudut pandang Allah. Nanti saya akan jelaskan di bagian selanjutnya. Kenapa Daniel sikapnya begitu. Saudara lihat, itu orang yang menghormati Allah. Dia tidak bangga, dia tidak terjebak, waduh luar biasa ya. Saya diundang makan sama presiden, waduh luar biasa ya. Saya ketemu seorang misionaris, seorang hamba Tuhan. Saya bilang sama dia, Bu, puji Tuhan, anak didik ibu sudah sukses. Ya, jadi anggota dewan sekarang, anggota DPR. Dia jawab apa sama saya? Dia tidak sukses sama sekali. Apa dia sejak masuk politik gak
ke gereja enggak, makin jauh dari Tuhan. Itu bukan namanya sukses, itu gagal total. Oh, saya kaget juga saudara. Biasa kalau orang punya anak didik jadi pejabat bangga, waduh anak didik saya, ini loh dulu yang saya didik dia, sekarang sudah jadi pejabat. Saya ketemu dia saudara di sekolah teologi, dia bilang saya enggak bangga. Saya enggak bangga. Kalau dia makin cinta Tuhan, biar dia cuma jadi karyawan biasa, saya bangga. Kenapa? Karena misionaris ini melihat kesuksesan bukan dari kacamata dunia, dari kacamata Tuhan. Itu orang yang menghormati Tuhan. Orang menghormati Tuhan itu bukan melihat dari kacamata dunia. Daniel hebat, bisa makan satu meja dengan raja. Daniel hebat, bisa minum wine-nya raja-raja loh. Itu berapa harganya? Ratusan juta satu botol. Saudara. Itu saudara satu botol mungkin berapa puluh tahun baru bisa keluar satu botol. Daniel mengatakan, enggak. Saya tidak bangga sama sekali dengan semua santapan raja itu. Orang bilang, kamu tahu enggak, itu kepiting yang dimakan raja, itu seluruh dunia hanya dia yang makan. Kamu bisa dapat bagian dari meja dia, itu luar biasa. Daniel bilang, saya enggak bangga. Mau kepiting dimakan raja, kayak dimakan ratu, kayak apa kepiting namanya raja, kayak terserah. Kenapa, saudara? Nanti kita lihat ya. Tapi orang yang menghormati Tuhan, tidak bangga. Itu seperti gini saudara ya. Anak itu jemput mamanya, bawa mobil mewah. Mamanya tidak mau naik. Kenapa saudara? Karena anaknya punya bisnis judi. Mamanya bilang, biar kita naik mikrolet. Mama lebih bangga kalau kamu bertobat. Kamu begini, kamu bawa mobil mewah, mama gak bangga. Mama hatinya hancur. Oh anak itu udah mama bujuk-bujuk, mama terus jalan kaki di pinggir jalan. Selama kamu masih bawa mobil ini mama gak naik. Mama biar jalan kaki, mati di pinggir jalan masih terhormat daripada naik mobil kamu. Hasil judi seperti ini. Saudara lihat ya, itu orang yang menghormati Tuhan tidak bangga dengan apa yang dunia tawarkan kepada dia. Kenapa saudara sekalian Daniel bersikap seperti ini? 2 kali kata menajiskan muncul, tidak mau menajiskan, tidak usah menajiskan, menetapkan hatinya untuk tidak menajiskan. Kenapa saudara? Andrew Hill, ahli perjanjian lama menjelaskan beberapa penjelasan kepada kita. Pertama saudara sekalian, makanan-makanan ini kemungkinan melanggar aturan Taurat. Di dalam hukum Taurat ada aturan-aturan mengenai makanan. Ini haram, ini halal, ini enggak boleh, ini boleh. Itu pertama. Kedua, saudara yang kedua, makanan-makanan ini ada 2 kemungkinan. Pertama, sebelum dibawa ke meja raja, sudah disembayangkan dulu di kuil. Daniel tahu, maka dia nggak mau. Ini makanan berhala. Atau kalaupun tidak disembayangkan di kuil, makanan-makanan ini kemungkinan sudah diritualkan oleh imam-imam berhala. Itu sebabnya Daniel tidak mau, saudara. Yang ketiga, saudara, Daniel tidak mau, saudara sekalian, karena dia tahu, saudara, di dalam orang-orang zaman dulu, makan itu, satu meja, itu artinya persekutuan. Saya satu klub sama dia, satu geng sama dia. Itu sebabnya zaman dulu, jamuan makan itu orang sangat hati-hati. Beda sama kita sekarang. Kita diundang ke resepsi, kita datang ke orang pesta nikah, makan meja, kita sampai di situ kiri kanan semua kita nggak kenal. Jadi perjamuan ini bukan berarti persekutuan, cuma kebetulan duduk satu meja aja saudara. Tapi zaman dulu duduk satu meja berarti apa? Berarti persekutuan. Itu sebabnya kenapa orang-orang Farisi marah ketika Yesus makan satu meja dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Daniel tidak mau. Keempat, Daniel tidak mau karena apa saudara? Karena Daniel tahu makan santapan raja berarti saya menganggap raja itu Tuhan, saya tidak mau. Saya hanya menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja Yahweh. Makanan ini kemungkinan melanggar aturan Musa. Kedua, makanan ini sudah disembayangkan di kuil atau disembayangkan oleh imam berhala. Ketiga, makan makanan dengan raja berarti satu grup, satu persekutuan dengan raja, satu geng, saya tidak mau. Yang keempat, politik, saudara, berarti saya menaklukkan diri kepada raja. Daniel tidak mau, dia hanya mau menyembah raja di atas segala raja. Saudara, orang yang menghormati Tuhan itu menetapkan hatinya. Orang yang menghormati Tuhan itu tidak bangga kepada semua kemewahan dunia. Dia bangga kalau orang itu menghormati Tuhan, sekalipun orang itu sederhana.
Saudara, kita belajar dari John Calvin. Mari kita lihat ayat yang keempat. Ada satu dilema di sini. Babilonisasi. Apa yang dilakukan kepada Daniel dan teman-temannya disebut sebagai Babilonisasi. Proyek Babilonisasi. Kita lihat ayat 4 bagian akhir. Ayat 4 bagian akhir Daniel 1, di situ dikatakan mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Pertama, Babilonisasi dalam bentuk bahasa. Ini tidak main-main, saudara. Kenapa orang Korea sulit berbahasa Inggris? Saya kenal banyak pendeta Korea, Inggrisnya parah. Saya tanya sama teman-teman yang kuliah puluhan tahun di Amerika, orang Korea Inggrisnya parah. Kenapa? Karena waktu penjajahan Jepang, Jepang kejamnya kepada Korea lebih daripada kepada kita. Bukan saja perempuan-perempuan diperkosa, Jepang melarang orang Korea berbahasa Korea. Itu sebabnya Korea bencinya sama bahasa asing sampai hari ini. Karena selama penjajahan Jepang, Jepang paksa orang Korea harus berbahasa Jepang, tidak boleh berbahasa Korea. Jadi saudara, itu linguistik itu bukan perkara yang sederhana, saudara. Kita orang Indonesia ini memang sangat luar biasa ya. Jepang masuk, kita nggak bisa dipaksa berbahasa Jepang. Belanda masuk, saudara, dan seterusnya. Saudara lihat ya, seluruh Amerika Latin, kecuali Brasil dan 1-2 negara, rata-rata berbahasa Spanyol mengikuti bahasa penjajah. Tapi Indonesia bahasa nasional kita bukan Belanda. Itu satu kemenangan besar. Afrika Selatan dijajah Belanda, bahasa nasionalnya bahasa Belanda. Bahasa Afrikaans itu adalah bahasa keturunan dari bahasa Belanda. Saudara lihat lagi proyek Babilonisasi yang kedua adalah di dalam bentuk nama. Tadi pertama bahasa ya. Saudara lihat ayat yang ke-7. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, nama Babilonia. Kenapa ketika Daniel dipaksa mengikuti proyek Babilonisasi dalam bentuk bahasa dan nama, dia terima, tapi makanan dia nggak terima. Heran ya, dikasih ganti nama, ya sudahlah. Bahasa, ya sudahlah. Tapi begitu makanan dia nggak mau. John Calvin mengatakan, bagus sekali, Daniel tahu dia sudah terbiasa makan makanan sederhana. Kalau setiap hari selama 3 tahun, dibikin begini makan makanan raja, lidahnya rusak. Kebiasaan itu nanti sulit berhenti. Itu sebabnya Daniel sejak mula dia tidak mau. Memang betul. Kalau lidah kita makan steak Australia terus, saudara. Daging lokal lidah kita tidak masuk, saudara. Jadi saudara, karena itu Daniel tahu ini bahaya. Dikasih nama Babilonia, ya sudahlah itu terserah dia. Disuruh belajar bahasa Babilonia, itu terserah dia. Tapi begitu disuruh makan makanan raja, dia tidak mau. Ini bahaya. Ini akan terjebak saudara masuk ke dalam kebiasaan yang tidak ada berhentinya. Saudara perhatikan yang ketiga ya. Orang yang menghormati Tuhan itu harus ada kata stop di dalam mulutnya dan di dalam hatinya. Itu orang yang menghormati Tuhan. Daniel berkata, tidak bisa. Kenapa? Saya tahu ini akan menjebak saya, ini akan meracuni saya, ini akan menghancurkan saya. Saya tidak mau. Satu kali masuk terus menerus dilatih selama 3 tahun. Setelah 3 tahun dia nggak bisa balik kepada makanan biasa. Ini saudara tahu ya, penyakit yang saya yakin Bapak Ibu juga alami. Anak-anak kita sekarang ini nggak mau makan makanan lokal, saudara. Maunya makanan Jepang, maunya makanan Korea. Disuruh makan soto nggak mau, saudara. Apalagi pecel, urap-urap, itu makanan apa Mi? Ya kok kita disuruh kayak kambing yo makan sayur-sayuran begitu. Saudara lihat, itu kenapa? Saudara, karena proses itu terjadi melalui media, saudara. Sehingga apa? Sehingga ya begitu. Anak saya yang kedua tidak mau makan sambal, saudara. Cabai merah kecil aja di piringnya dia protes sama mama. Mama kan udah tahu aku gak makan pedas, kenapa masih ada sambal begini? Satu kali kokonya bawa bakmi Korea yang pedas itu. Beli 2 bungkus. Kokonya senang sambal. Jadi beli yang pedas. Masak. Tuh dia juga mau makan. Saya bilang, kamu kan enggak makan pedas. Kenapa sekarang mau? Enggak apa-apa, aku mau latihan mental. Ya. Kenapa? Saudara? Karena teman-temannya di sekolah semua bicara bakmi Korea. Jadi saudara enggak apa-apa, pedas pun dia rela. Saudara. Kenapa? Itu sudah proses asimilasi, itu sudah berlangsung. Orang yang menghormati Tuhan, saudara lihat ya, selalu ada keberanian untuk berkata no. Enggak, dalam hatinya, di mulutnya. Kita berada dengan teman-teman kita semua di kantor, semuanya merokok. Ayo bro, kita kan teman ngerokok. Sorry bro, teman si teman tapi gue gak ikut.
Orang yang menghormati Tuhan itu ada limitnya yang dia tetapkan di dalam hatinya dan dia berani berkata no karena dia tahu bahwa ini gak benar. Itu sebabnya Daniel menetapkan hatinya, dia menghormati Tuhan, dia tidak mau saudara. Dia tahu ini nanti merusak dia. Dia tahu ini bukan saja tidak benar, ini merusak dia. Itu sebabnya Daniel berkata, no, jangan. Oh ini makanan raja loh, anggur yang biasa diminum raja. Kamu ngerti gak wine? Kamu tahu wine? Ini wine harganya berapa? Ya kamu sampai mati, sampai kucing keluar tanduk, kamu gak bisa beli wine kayak begini. Ini wine-nya raja. Enggak. Itu orang yang menghormati Tuhan itu ada keberanian di dalam hatinya untuk berkata tidak. Orang yang menghormati Tuhan itu selalu ada ketetapan hatinya. Dia berkata ini enggak bisa, ini enggak bisa, ini enggak bisa. Karena dia tahu hatinya menghormati Tuhan. Teman-teman kantornya berkata enggak apa-apa, semua di sini biasa kok. Semua biasa, kalau kita pergi main golf sama bos-bos itu biasa. Semua panggil tukang pijat plus-plus, saya enggak. Kenapa? Karena saya menghormati Tuhan. Lu aneh. Gak apa-apa dibilang aneh. Lu rugi, ini yang traktir bos, biarin rugi. Hatinya menghormati Tuhan. Itu sebabnya Daniel tahu bahwa ini akan meracuni dia. Bukan saja tidak benar di mata Tuhan, tetapi ini akan menghancurkan dia. Bayangkan 3 tahun. Kalau setiap hari makan makanan raja, setiap hari minum wine yang diberikan dari meja raja. Bagaimana lidah dia tidak rusak? Setiap hari sudah begitu. Suruh dia makan balik lagi setelah 3 tahun. Oh ya balik lagi makan makanan rakyat. Lihat aja udah tidak mau makan kok. Jangan bilang sampai kena ke lidah saudara. Orang Kristen saudara sekalian yang menghormati Tuhan selalu memiliki dimensi counter culture. No. John Stott mengatakan bahwa khotbah di bukit itu saudara isinya, seluruh khotbah di bukit itu isinya adalah, mari kita lihat Matius 6 ayat 8. Ini ayat kunci daripada khotbah di bukit. Menurut John Stott, janganlah kamu seperti mereka. Saudara sekalian, inilah namanya counter culture. Satu kebudayaan yang bertentangan, yang melawan kebudayaan dunia. Seluruh dunia senang diundang untuk makan di meja raja, tapi Daniel tidak mau. Kenapa? Counter culture. Karena hatinya menghormati Tuhan. John Stott mengatakan seluruh khotbah di bukit itu bicaranya cuma 4 kata ini. Janganlah kamu seperti mereka. Hei murid-murid, janganlah kamu seperti orang Farisi. Hei murid-murid, janganlah kamu seperti orang Saduki. Hei murid-murid, janganlah kamu seperti orang Romawi. Counter culture. Saya merekomendasikan buku Patong ini untuk saudara baca. Ini buku khotbah di bukit ya. Saya ingat sekali buku khotbah ini, kenapa saudara? Karena waktu pandemi meletus bulan Maret tahun 2020, persis Patong sedang mengkhotbahkan seri ini. Sepertiga, barangkali sudah dimulai seperempat atau seperlima, bagian depan sudah lewat saudara. Sehingga kita setiap minggu mendengarkan streaming dari pusat, dari bulan Maret sampai bulan Juni. Baru kita ada kebaktian sendiri di gereja kita. Setiap minggu saya, Pendeta Ivan, Pendeta Benyamin Intan, kami bertiga yang mendampingi Patong datang ke kantor, jemput lalu masuk ke dalam ruang kebaktian, lalu setelah kebaktian kami makan siang bareng sampai sore baru pulang. Setiap hari Minggu selama 3 bulan. Dan saudara, khotbah ini, waktu kami masuk lihat di kantor Patong sendiri pengetahuannya begitu banyak. Tapi waktu mengkhotbahkan ini kami sampai heran, oh banyak sekali buku Injil Matius. Patong bilang saya lihat juga apa yang mereka pikirkan. Patong sendiri tidak usah baca buku aja, yang di pikiran dia banyak yang belum keluar. Kenapa dia masih baca buku lagi? Itu masa tenang, tidak banyak pelayanan, lalu mengkumulkan akan hati Tuhan saudara. Dengan begitu indah, ini adalah khotbah di bukit. Ini sesuatu yang berkesan. Dari kemarin saya cari-cari cuma belum ketemu. Mulai keberapa Patong sebut pandemi? Mungkin mesti dicari saudara. Mulai khotbah yang keberapa itu saudara? Mulai adanya pandemi itu. Orang Kristen saudara harus counter culture. Karena hati kita menghormati Tuhan. Kita tahu bahwa kita menetapkan hati untuk menghormati Tuhan. Kita tidak bangga dengan apa yang ada dalam dunia. Kita mau berkata tidak kepada dunia. Ciri manusia akhir zaman yang kedua adalah agama atau ibadah dijalankan secara lahiriah. Tetapi bukan secara esensial. Bukan secara hakikat.
Ini adalah ciri yang kedua. Saudara, Donald Guthrie mengatakan menuju kepada akhir zaman, agama akan menjadi seperti kerang kosong, empty shell. Kerang itu tinggal kulitnya, dagingnya di dalam sudah diambil, sudah tidak ada. Saudara. Kerang kosong. Seperti apa? Agama itu dijalankan seperti kerang kosong. Ritual masih ada, tetapi hanya rutinitas, maknanya sudah tidak ada. Hukumnya masih ada, tetapi hakikatnya sudah tidak ada. Simbolnya masih ada, tetapi maknanya sudah tidak ada. Menuju kepada akhir zaman tidak bisa terhindarkan. Dunia semakin kuat, sehingga gereja akan ditarik, atau kekristenan ditarik. Semakin mirip dengan dunia. Ya, saudara lihat aja. Hal yang paling gampang kita lihat Natal, saudara ya. Natal gereja-gereja sebenarnya lebih mirip Bethlehem di Alkitab atau lebih mirip daripada dunia. Yang dibawa adalah Orchard Road, adalah Fifth Avenue, adalah Hong Kong, saudara. Itu yang dibawa masuk ke dalam gereja. Itu sebabnya lama-lama, saudara, makna yang asli daripada kekristenan, gereja atau agama, itu akan pudar. Menuju kepada akhir zaman, saudara, gereja akan menegaskan institusionalisasi, tetapi maknanya menjadi hilang seperti orang Farisi. Semua hukum mereka jalankan, tapi mereka tidak mengerti hakikatnya. Itu sebabnya Yesus berkata, inti dari hukum Taurat adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mereka jalankan semua hukum, tetapi hakikatnya mereka tidak jalankan. Tugas kita orang Kristen bukan menjalankan agama secara lahiriah, tetapi esensi tidak ada. Tugas kita orang Kristen harus betul-betul dari akar sampai dengan buah. Itu nyambung. Mari kita membaca dua bagian. Bagian firman Tuhan ini mengajar kepada kita bahwa kekristenan tidak seharusnya superficial, kata John Stott. Kenapa, saudara? Karena yang ditegur oleh Paulus, gereja atau agama menuju kepada akhir zaman itu adalah superficial. Donald Guthrie bilang, the most superficial lip service. Hanya di permukaan saja, hanya lahiriah saja, tetapi hakikatnya tidak ada, esensinya tidak ada, akarnya tidak ada. Efesus 3 dan Kolose 2, mari kita lihat dua bagian ini. Efesus 3 ayat 16 dan 17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Rooted and grounded in love. Rooted and grounded in love. Kolose 2, mari kita lihat. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Rooted and built up in Him. Berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Yang pertama, Efesus 3, rooted and grounded in love. Kolose 2, rooted and built up in Him. Kedua ayat ini bicara dua metafora yang sama, yaitu pohon dan bangunan. Efesus 3 bicara akar dan fondasi. Setiap pohon harus ada akar, setiap bangunan harus ada fondasi. Kolose pasal kedua bicara akarnya adalah Kristus, dan bangunan itu dibangun, build up on Him, di atas Kristus sebagai dasarnya. Metafora pohon dan bangunan. Saudara lihat di sini apa yang kita belajar. Metafora pohon dan bangunan mengajar kepada kita bahwa kekristenan harus memiliki dua dimensi yang seimbang. Dimensi akar dan dasar yang tidak kelihatan, dan dimensi pohon dan bangunan yang kelihatan. Metafora pohon dan bangunan mengajar kepada kita bahwa kekristenan harus memiliki dua dimensi yang seimbang. Dimensi akar dan dasar yang tidak kelihatan, dan dimensi pohon dan bangunan yang kelihatan. Saudara lihat ya, kalau pohon tidak ada akarnya, gampang tumbang ditiup angin.
Kalau bangunan tidak ada fondasinya, gampang roboh kena gempa bumi. Tetapi sebaliknya, saudara, kalau cuma akar, tidak ada pohonnya, lucu juga ya. Lucu juga, saudara, kita pergi lihat tanaman hanya ada akarnya saja, nggak ada pohonnya. Bahkan singkong yang akarnya itu menghasilkan buah, saudara, kita makan akarnya itu juga ada pohonnya, saudara. Ada daunnya, daun singkong. Saudara. Jadi aneh ya, kalau saudara pergi ke tempat orang membangun, lalu saudara lihat hanya fondasinya saja, tidak pernah ada bangunan fondasinya terus, aneh juga ya. Dan kita tanya buat apa? Buat apa hanya membangun fondasi, tidak membangun bangunan, saudara? Buat apa? Metafora pohon dan bangunan mengajar kepada kita, saudara, bahwa kekristenan itu harus seimbang. Mulai dari akar dan fondasi, sebagaimana pohon itu mulai dari akar. Saya mungkin sudah pernah kasih lihat atau tidak, saya lupa, saudara. Saudara, itu di Instagram itu, saudara sekalian, kalau saudara lihat orang yang eksperimen dengan tanaman itu, saudara, selalu akar ke bawah dulu, baru dia naik ke atas. Selalu. Saya nonton itu, saudara, berkali-kali, ada satu akun isinya semua itu adalah dari biji sampai jadi pohon, saudara. Selalu akar ke bawah dulu, baru naik ke atas. Jadi saudara ya, di sini urutannya, saudara, adalah selalu akarnya dulu, baru dibangun ke atas. Pohon, buah, daun itu, saudara, setelah akarnya itu ada, demikian pula dengan bangunan, harus bangun fondasi dulu. Nggak bisa bangun bangunan dulu, baru kemudian fondasi dibangun. Itu sebabnya saudara lihat ya, bangunan tidak pernah renovasi fondasi. Renovasi fondasi artinya bangun baru. Renovasi dinding ada, renovasi pintu banyak, renovasi atap sering, tapi renovasi fondasi nggak ada. Kalau mau renovasi fondasi artinya runtuhkan semua, bongkar semua, bangun baru. Akarnya apa, saudara? Paulus di dalam dua bagian ini menyebut sebenarnya dua hal yang tidak terpisahkan. Basic hatinya Kristus. Kemarin dalam doa pagi, saudara, khotbah yang Tuhan sangat memberkati saya secara pribadi. Berbahagialah Bapak Ibu yang bisa datang doa pagi, saudara. Berkat itu yang kenyang saya. Saudara ikut, tidak ikut, tetap yang kenyang saya. Kalau saudara bisa ikut, itu berbahagia, saudara. Kemarin kita belajar, saudara, bahwa Yesus sebagai roti hidup itu, dalam hidup kita tandanya adalah kita mengingat perkataan Tuhan Yesus. Itu kata Paulus. Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul 20, kita harus selalu mengingat perkataan Tuhan Yesus. Orang yang basic hatinya Tuhan Yesus itu tandanya apa? Orang yang basic hatinya Tuhan Yesus tandanya adalah pikirannya terus mengingat kehidupan Yesus, terus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Dia pikir terus, Yesus setuju gak begini? Tuhan Yesus hidupnya bagaimana? Ini cocok gak sama hidup Tuhan Yesus? Jadi basic hatinya bukan hanya behavior. Behavior itu bisa kelihatan baik, di luar itu bisa kelihatan baik. Itu sebabnya Louis Berkhof mengatakan yang disebut dengan konversi itu ya, pertobatan konversi itu adalah orang berdosa kembali kepada Allah yang sejati. Itu namanya konversi. Konversi itu bukan perubahan perilaku saja. Oh dulu merokok, sekarang gak merokok, orang dunia juga bisa. Tapi secara konversi daripada kekristenan itu adalah dia tadinya merokok, dia sekarang tidak merokok karena dia sudah kembali kepada Allah yang sejati. Jadi saudara lihat di sini ya. Saudara lihat di sini kita belajar saudara sekalian. Basic hatinya kasih atau tidak? Kasih itu tidak selalu terlihat. Kemarin kita di doa pagi mendoakan 7 negara di Asia Tengah. Saya percaya kita tidak beritahu mereka. Orang di Asia Tengah mungkin merasa kita tidak pernah didoakan sama Indonesia. Tapi kita mendoakan mereka kan kita juga nggak ngasih tahu mereka. Apa perlunya kita telepon mereka kasih tahu kami sudah mendoakan. Kasih, basic hatinya itu kasih. Sekalipun saudara kasih itu orang tidak tahu tetapi basic hatinya kasih. Ada kalanya kita memberitahu. Mungkin waktu satu hari di dalam kongres internasional, saya ketemu orang-orang dari negara-negara Asia Tengah itu. Saya bilang, we pray for you in our church prayer meeting. Kita sekali-kali kasih tahu, tapi tidak perlu kasih tahu terus. Yang penting basic hati kita itu kasih. Basic hatinya itu Kristus. Kalau tidak nanti seperti orang-orang agama di dalam akhir zaman. Agama di dalam akhir zaman tinggal luarnya, dalamnya enggak ada, seperti kerang kosong. Tinggal lahirianya, esensinya enggak ada. Tinggal bangunannya, fondasinya enggak ada. Tinggal pohonnya, akarnya sudah tidak ada. Basic hatinya Tuhan Yesus.
Seperti yang sering saya sampaikan dalam banyak khotbah. Orang yang basic hatinya Tuhan Yesus itu, salah satu ciri khasnya adalah dia tahu darah Yesus itu mahal. The most important thing in my life is the blood of Jesus. Apa yang paling mahal dalam hidupku? Muka saya? Bukan. Apa yang paling mahal dalam hidupku? Nama saya? Bukan. Yang paling mahal dalam hidupku adalah the blood of Jesus. Darah Yesus itu yang paling mahal dalam hidupku. Basic hatimu apa? Kalau tadi Daniel basic hatinya menghormati Tuhan, Paulus bicara dua hal yang lain. Basic hatinya kasih, basic hatinya Kristus. Inilah orang Kristen. Gak bisa cuma perubahan behavior. Oh kenapa sekarang sudah tidak merokok? Ya iyalah, dia lagi naksir cewek dan cewek itu bilang, saya tidak mau bicara pun dengan orang yang merokok, bicara pun saya tidak mau, lihat pun saya tidak mau. Langsung dia berhenti merokok, kenapa dia lagi naksir cewek itu, saudara? Itu bukan karena basic hatinya dia menghormati Allah. Nanti dia sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi, saudara. Orang itu kalau sudah kecanduan itu nggak bisa diberhentikan. Bawa pergi ke Singapura diancam. Awas loh, Singapura ini orang kalau ketangkap ngerokok dendanya bisa ribuan dolar. Tetap aja dia cari-cari sembunyi untuk ngerokok. Karena dia sudah dikuasai. Sampai darah Yesus dituang ke dalam hatinya. Nah itu cuci bersih ya. Di situ dia bertobat. Darah Yesus sudah dituang ke dalam hatinya. Di situ dia bisa beres. Basic hatinya apa? Basic hatinya Kristus atau bukan? Basic hatinya darah Kristus atau bukan? Basic hatinya salib Kristus atau bukan? Basic hatinya kasih Allah atau bukan? Itu yang harusnya ada pada orang Kristen. Orang Kristen tidak boleh cuma perubahan behavior. Perubahan behavior karena menyesuaikan dengan lingkungan, dengan situasi. Demi keuntungan kita mempunyai perubahan behavior. Tidak. Basic hatinya Kristus. Basic hatinya kasih. Terakhir, ciri ketiga dari manusia akhir zaman adalah mereka terus-menerus belajar. Tetapi tidak pernah mengenal kebenaran. Constant learning, kata Josh Knight. Tapi never at all arrive at the content of Christianity as the absolute truth. Mereka terus belajar tapi gak mengenal kebenaran. Lu kok bisa ya orang terus belajar tapi gak mengenal kebenaran? Bisa. Saudara lihat ajaran sesat. Ajaran sesat itu mereka terus belajar tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Mereka belajar itu giat. Dulu waktu di Malang, saudara saya bagi brosur KKR Patong. Biasanya kami ke hotel-hotel tanya, di sini ada kegiatan enggak? Kita izin sama hotel, boleh bagi brosur di pintu keluar? Boleh. Lalu kita tunggu saudara. Ada satu gereja, ada kebaktian di ballroomnya, jadi kita tunggu di bawah saudara. Kebaktian mulai jam 8 kurang lebih. Jam 10 selesai. Saya bayangkan begitu, jadi setengah 10 datang kita sudah standby. Nanti boleh bagi brosur silakan. Jam 10 belum keluar saudara. Lama amat. Akhirnya penasaran saya naik ke atas, saya ngintip di pintu. Saudara catat. Saya tunggu saudara sampai jam 1 baru selesai. Selama berjam-jam gak ada orang masuk keluar. Terus saudara, tahan gak ke toilet, tahan lapar saudara. Tapi mereka ajarannya gak begitu benar saudara. Tapi begitu setia belajar, tuh catat saudara. Yang khotbahnya gak enak pun saudara mereka dengerin terus. Kita ini di gereja aja bisa masuk keluar saudara. Apalagi kebaktian online. Khotbah 1 jam 17 kali ke toilet saudara. Sampai kadang-kadang ke toilet pipisnya udah habis mau ngapain ya. Balik lagi saudara. Kenapa saudara? Karena mereka sudah dididik untuk terus belajar. Tapi saudara mereka tidak mengenal kebenaran. Mereka terus belajar tapi tidak mengenal kebenaran. John Stott mengatakan, saudara lihat orang beragama semakin belajar agama semakin jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena semakin sulit diinjili. Kalau kita bicara kepada mereka, mereka punya banyak pembelaan. Kalau orang berdosa dia tidak berani melawan. Kenapa? Dia tidak ada modal. Tapi kalau saudara ngomong sama orang beragama, wah langsung saya sudah baca Alkitab. Ada satu ya saya lupa, orang Islam saudara.
Itu dia baca Alkitab dari depan sampai belakang 40 kali, saudara. 40 kali, saudara. Tetapi dia tetap tidak percaya, saudara. Justru dia baca untuk cari kesalahan. Saudara sekalian, menuju kepada akhir zaman, sekarang ini sudah terjadi. Postmodern menghancurkan konsep tentang kebenaran mutlak. Gak ada kebenaran, yang ada adalah sudut pandang, perspektif. Itu benar menurut kamu, menurut orang lain lagi. Itu benar menurut dia, belum tentu benar menurut yang itu. Menuju kepada akhir zaman, orang makin sulit mengenal kebenaran. Belajar masih ada. Belajar akan terus ada sampai Tuhan Yesus datang. Tapi bukan berarti orang makin mengenal kebenaran. Orang percaya sebaliknya justru harus memanfaatkan anugerah Tuhan untuk belajar sehingga makin mengenal kebenaran. Mari kita baca ayat yang terakhir. Ibrani 12. Ibrani pasal ke-12. Ayat 16 dan 17. Mari kita baca sama-sama ayat yang sangat menyedihkan ini. Ini adalah ayat yang menyedihkan. 1, 2, 3. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Esau tidak diberikan kesempatan untuk mengenal kebenaran. Saudara sekalian, Esau menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Dan ketika Tuhan memberikan berkat, bukan memberikan berkat kepada Esau tetapi kepada Yakub. Ini sebenarnya bahan saya banyak, tetapi saya tidak korbankan semua. Mungkin lain kesempatan, saudara. Dalam Kejadian 27 dikatakan Esau meraung-raung dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Kita lihat ini sedih ya. Saudara kalau lihat orang cari uang di pinggir jalan sampai mencucurkan air mata, saudara sedih enggak? Sedih. Tapi jangan lupa Esau pedih hati waktu berkat itu diambil. Esau tidak pedih hati waktu dia membuang anugerah Tuhan. Kita lihat orang menangis, kita sedih. Kadang-kadang kita lihat kasihan. Ibu ini diperlakukan sama anaknya sangat kurang ajar. Kasihan. Aduh, hati kita hancur. Lalu kita ketemu orang, tanya, kok anak-anaknya begitu ya, kurang ajar sama mamanya. Oh, bapak gak kenal mamanya. Mamanya itu dulu waktu muda dari kondektur RT semua dia tiduri. Aduh, kita langsung lemes. Itu perempuan kurang ajar Pak itu setan itu. Tetangganya aja bisa ngomong begitu. Bapak aja kenal dia sudah waktu tua begini. Bapak kalau tahu dia waktu muda, itu sudah lebih dari binatang Pak. Sudah kalau namanya meniduri orang sudah tidak ada batasnya. Waduh. Kita langsung kaget, langsung syok. Kok begitu ya? Kasihan anak-anaknya. Saudara, Esau menangis, itu menyedihkan hati. Saudara kalau membaca ayat 17 itu hati kita hancur. Saudara, kok bisa ya? Tuhan tak kasih dia kesempatan. Tapi saudara ketika saudara melihat dia bagaimana memperlakukan hak kesulungan, menjual hak kesulungan untuk sepiring makanan, hak kesulungan yang begitu penting, begitu rohani, begitu bernilai, hanya ditukar dengan sepiring makanan. Itu sebabnya Ibrani 12 mengatakan, muncul kata pertama, pornos dalam bahasa Yunani, porno. Porno dalam bahasa Yunani itu bukan gambar porno. Porno dalam bahasa Yunani itu artinya pelacur, saudara. Esau seorang pelacur. Alkitab tidak pernah mencatat Esau mempunyai dosa seksual. Kenapa dia dianggap sebagai pelacur? Karena Esau punya dosa sama dengan dosa pelacur. Hal-hal yang berharga dianggap remeh. Tubuh, pernikahan, seksualitas, kehidupan, semua berkat Tuhan yang bernilai ini ditukar dengan lembaran uang. Itu sebabnya Esau disebut sebagai pelacur. Esau ini pelacur. Saudara, kenapa hal-hal yang berharga itu dia anggap remeh? Waktu dia menjual hak kesulungan dengan sepiring makanan, dia tidak
pedih hati ketika berkat diambil oleh Tuhan dan beri kepada Yakub, dia meraung-raung dengan pedih hati. Saudara kalau membaca Kejadian 25, saudara akan mengerti sikap Esau terhadap hak kesulungan. Waktu Yakub berkata sama dia, jual kepadaku hak kesulungan. Esau bilang apa? Sebentar lagi saya mati, buat apa hak kesulungan? Tidak ada nilai, dia anggap tidak ada nilai. Itu sama seperti seorang pelacur, manusia hidup nanti mati juga kok. Kalau saya tidur dengan banyak laki-laki juga nggak ada masalah kok. Tidak ada penghargaannya terhadap anugerah Tuhan. Lalu secara Kejadian 25 berkata, setelah Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau, dia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Makan, minum lalu berdiri dan pergi, tidak ada rasa bersalah. Begitulah. Dia setelah berbuat dosa nggak ada rasa bersalah. Esau, waktu berkat Tuhan diambil dari kamu, kamu pedih hati. Tapi waktu kamu mencampakkan hak kesulungan, kamu pedih hati enggak? Kenapa Tuhan tidak beri kesempatan? Saudara lihat ya. Oke, kita manusia nih. Kita ketemu orang bilang, Pak, aduh saya dulu ya Pak ya. Papa mama saya sudah kuliahkan saya nakal. 3 semester saya sudah keluar, nakal ikut teman-teman. Sekarang hidup saya susah kayak begini. Aduh Pak, kasihan istri anak saya. Kita dengar dia tidak benar, saudara, dia nyesal. Kita langsung cabut dompet, saudara, langsung ambil uang. Kasih dia berapa juta kita kasih, ini beli beras. Kenapa? Kita terharu melihat kesedihan dia. Tapi saudara lihat di sini, Tuhan tidak terharu loh. Tuhan sama sekali tidak terharu kepada apa yang terjadi kepada Esau. Dia menangis mencucurkan air mata, Tuhan tidak terharu. Kok bisa ya? Kok Tuhan begitu keras? Kenapa? Waktu dia membuang hal yang berharga, hak kesulungan adalah berkat yang Tuhan pilih sendiri kasihkan kepada dia. Karena dia dengan Yakub kembar, Tuhan bisa beri hak kesulungan kepada Yakub. Kenapa Tuhan kasih kepada dia? Tuhan memutuskan memberi sendiri berkat itu, dia buang. Oh, lu main-main sama Tuhan, nanti lu pedih hati. Saudara sekalian, Tuhan tidak beri dia kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Tuhan tidak beri dia kesempatan untuk menjadi benar. Gak ada kesempatan, saudara. Saudara, saya sebenarnya mau merenungkan ayat ini. Ketika saya merenungkan ayat ini, saudara, saya suka kadang-kadang buka di YouTube itu, saudara, nonton live webcam dari kota-kota di Eropa. Jadi kota-kota di Eropa itu ada live webcamnya. Biasanya Amsterdam, Vatikan, itu kita bisa nonton setiap saat di internet, saudara. Di New York punya tengah kota itu Times Square, saudara, itu ada semua live. Jadi saya kadang-kadang mendoakan satu negara atau mengingat satu negara, saya buka di webcam. Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, saya buka di webcam lihat Amsterdam itu, saudara. Saya pikir satu hal, Tuhan membuang orang Eropa. Tuhan buang mereka. Kenapa, saudara? Hak kesulungan untuk dengar firman Tuhan sudah beri kepada mereka. Mereka buang. Tuhan ambil berkat itu, beri kepada Asia, beri kepada Eropa, kepada Afrika, beri kepada Amerika Latin. Tuhan buang. Kita pergi ke kota-kota di Eropa, saudara, ada nggak gereja yang jemaatnya 1000 orang? Seperti kita ini, saudara, itu di Asia. Maka Patong kadang-kadang menegur kita, kalian ini mentalnya terus mau diperbudak sama orang barat. Mereka kekristenan sudah mau mati, apa haknya mereka datang mengajar kita? Dosen itu sendiri pimpin gereja cuma 20 orang. Orang Korea mau kasih dia khotbah langsung 7.000 orang. Hanya karena dia ada gelar doktor. Ya apa yang Patong ngomong ada betulnya, saudara. Tuhan membuang mereka. Saya doa untuk Belanda, saya berdoa untuk Eropa. Tuhan kirimlah kebangunan. Tapi begitu melihat mereka rasanya tidak ada harapan, saudara. Saya bikin traktat bahasa Belanda waktu saya di Belanda, saudara. Bagikan kepada orang Belanda. What is this? Bible? No Bible. Tapi saya bikin traktat, saudara, untuk orang Cungkok, saudara, traktat Mandarin, saudara. Ketemu orang Chinese, wisatawan, saudara. Do you speak Chinese? Saya kasih dia terima, dia masih baca, saudara. Akhirnya orang China menjadi Kristen. Akhirnya orang China percaya Tuhan, saudara. Orang baru, no Bible. No Christianity. Tahun 2011 saya diundang berkhotbah di retreat di Jerman, saudara. Wah, dari Indonesia semangat menyampaikan firman Tuhan berapi-api seperti begini, saudara, khotbahnya. Selesai seorang jemaat itu, istrinya orang Indonesia, suaminya orang Jerman. Langsung, Pak, saya minta waktu bicara. Saya pikir dia mau konseling. Kenapa khotbah harus kenceng-kenceng begitu? Saya pikir saya khotbah tadi tidak maki-maki dia. Tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu kenceng-kenceng.
Kita orang Jerman tidak mau dengar khotbah seperti itu. Lu tidak mau hak kesulungan sudah diberi kepada kamu untuk belajar kebenaran. Kamu tidak mau, Tuhan ambil. Beri kepada orang Asia. Di Afrika pendeta teriak-teriak. Yang hadir 25.000 orang. Saudara. Di Amerika Latin saudara, pendeta teriak-teriak. Yang hadir 25.000 orang. Patong berkhotbah 1 kali. Di Manila 100.000 yang hadir. 1 kali. Lama-lama habis. Dan habis. Kekristenan terus semakin habis. Yang paling parah di antara dunia barat itu Skandinavia. Eropa Utara itu the sosiologi agama mengatakan paling dingin. Swedia, Norwegia, Denmark itu dinginnya. Saudara pergi ke situ masuk gereja cuma 5 orang. Pendeta, liturgis, pemain organ, dan kamu dan nyonya 5 ya. Habis. Saudara sekalian, kenapa Tuhan ambil hak kesulungan sudah diberi kepada mereka? Mereka tidak menghargai. Tuhan bilang manusia di dunia yang perlu firman tidak cuma kamu. Kamu tidak mau? Aku ambil hak kesulungan itu beri kepada orang Asia, kepada orang Afrika, kepada orang Amerika Latin. Masih berjajal-jajal orang masuk ke gereja mengikuti KKR. Tuhan buang mereka. Maka saudara, anugerah yang Tuhan beri kepada kita terutama kesempatan-kesempatan untuk mengenal kebenaran. Kita harus hargai anugerah Tuhan apa saja. Kita harus hargai. Tuhan itu tersinggung saudara. Ketika anugerah Tuhan tidak kita hargai seperti Esau. Waktu dia membuang hak kesulungan dia tidak pedih hati. Padahal Tuhan sangat pedih hati. Waktu berkat itu diambil dan diberikan kepada Yakub. Baru dia meraung-raung dengan pedih hati. Kesempatan itu never come back lagi. Setiap kali saya ikut acara di pusat atau acara Patong, lalu Patong panggil orang menjadi hamba Tuhan. Saya suka kadang-kadang duduk di balkon, saya berdoa. Selalu Tuhan ingatkan satu hal. Ingat Anton, sekarang yang maju ke depan banyak. Kalau you tidak baik-baik melayani, ratusan orang sudah siap geser kamu. You are nothing. Kamu bukan siapa-siapa. Ini loh yang maju sekarang sudah tunggu mau pelayanan. Kamu mau baik-baik melayani apa enggak? Kalau kamu tidak baik-baik melayani, you out. Patong pernah 1 malam, kalau saya tidak salah sudah 2.000 lebih yang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan dalam 1 malam KKR. 2.000 orang. 2.000 orang. Begitu banyak saudara. Bayangkan. Berarti kita harus semakin tahu. Tuhan tidak main-main. Tuhan sudah beri kesempatan kepada Esau. Anugerah Tuhan dia buang. Kesempatan itu diambil tidak pernah kembali lagi. Tuhan beri kepada orang-orang Eropa. Mereka mengenal Injil duluan. Inilah hak kesulungan. Mereka lah yang membawa Injil ke berbagai negara. Tetapi mereka membuang berkat itu. Tuhan ambil tidak kembali lagi. Kita berdoa sampai nangis-nangis untuk kebangunan di Eropa. Rasanya tidak ada hasil saudara. Tuhan membawa firman itu pergi ke bagian negara yang lain. Karena di tempat-tempat yang lain masih banyak orang menyambut firman Tuhan. Di Iran saja 1 juta orang jadi Kristen. Di Iran. Saudara. Seperti Tuhan bilang buat apa gua nongkrong terus di Eropa. Orangnya kurang ajar semua kayak begitu. Buat apa? Maka gereja, saya pernah masuk lihat sendiri, saya mungkin saudara juga pernah masuk ya. Saya masuk gereja di Belanda saudara jadi toko buku. Saya lihat sendiri gereja jadi toko buku. Orang mengatakan, Pak ini masih mending jadi toko buku Pak. Yang sebelah sana jadi kafe itu masih mending. Yang sana lagi jadi diskotik. Gereja masih ada pipe organ saudara sudah jadi toko buku. Sudahlah, Tuhan sudah kapok, sudah tidak mau lagi sama mereka. Hak kesulungan diberi, mereka buang. Tuhan ambil beri kepada orang lain. Setiap kita ngantri untuk disingkirkan oleh Tuhan. Kalau kita tidak menghargai anugerah Tuhan. Karena Esau adalah contoh nyata. Air mata Esau tidak menggerakkan hati Tuhan. Meraung-raung dengan pedih hati. Tuhan tidak beri dia kesempatan. Kenapa? Karena dia sangat kurang ajar kepada Tuhan. Waktu membuang hak kesulungan. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam doa.
Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nó nấu cho mình tắt lỗ để bữa sầy bù phá y chẳng mày dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới liệt xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá ao tê đọc liền nó tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình trả xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào因vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và trả xin vào cái bù phá bay cho bên pan ăn bay tới lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây dựng cái lầu mình pan play mà nè cho chơi miền bù phá nè đi dùng cho vần mà cháu ăn xây dựng cái lầuวันใดจัดเตี้ยจะยงนายเตี้ยเจ้าเพียนามากูตรงไซอาตูตรงไซอาแต่ไปจะใจเหม็นเตี้ยเจ้าเหลวไปยาเตี้ยกุยทันอีกไงนาย
tí cho ấy dính tê mà cháu cần bút trai nèo cần mấy nhàng nào tí cháu cần mà nè cho cháu cần bay bài tê cô cần bay lấy bay cô nên lấy giá cái bây giờ bù phá tí cho cháu ăn xuân nèo cần yếu cái lấy mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái nè mày cô mà nè mình ban này lại bù phá cho sang cần giá có mà cái mình chân kia nào mà ngày tôi này kinh tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô si trong sấy cần quay mấyวันnào tu pay tu satani pada kang ni tiจะเขานั่งเรามาไปเรากันหยาบฝาติลาแบบตัวนี้กันหยาซ้อมมาตอนเด็กกันซอยเต็มห้าตัวนี้กันหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝามละนี่เป็นบฝากลางปัญญาซอยกันเราไม่ท้ายดีวันเนี่ยไปกันเราไม่ฝามจะบฝาคัดตุนไหมไม่บฝาไม่น่าฝามนะเหมือนซอยกันเราไม่ฝามซอยเหมียวคนกันในหนาวซอยจะคัดตุนไหมตรงยางวันนั้นเพียไปกันลงทูเพียก็ไปเหมือนในหนาวไปยากว่ากันเราเป็นผู้ฝาเจ้ามายิงผู้ฝาเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบียดทายาในกันฝาไหมซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหันนั้นจะใส่จังไปป่ายเหมียวมาไปจ่อยต้องใส่là ai tộc liền cho có phầnไปหัดต้องเปียกในกันปูฝาไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝาลักไปหนาวปูฝาว่ากันเราต้องหลงว่าน้ำไปกันเมียวคนกันในหนาวก็อย่าปูฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตกเตเยซูร้อนเสียใจมาเจ้าฝามกันเราbây giờ ý cái cần lâu cho mày ngày ngủ nhìn vậy Giêsu lâu mà khá lỗi cần lâu Giêsu vậy liệu nó cháu phạm cần lâu cho ngài thái yêu xì xì cha ní ông lúc thế mà sao phạm cần lâu bay ông nhà cần lâu xin Giêsuไปหินซ่าเกี่ยวกับมาต่อไปเกี่ยวเยซูไปนี่ทั้งเบกกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิงใส่วันนี้มีสัญญาสลาวนี้มีท้ายยาในจะไปเกี่ยวไพ่ไปจะเตะฟุ้งเหมือนเตะต่อยปูฝาเจ้าตีบัวไพ่ซอยวงหยากันเราไม่ไปเกี่ยวเยซูหนาวมีตั้งหวังเขาปูฝาหวังเขาเยซูก้าวหนาวไปป่ายไพ่ไปเกมไพ่จะลองปีไปโยโฮโยคัมวางกันเราเก็บเมียสูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้เยซูจะใจต้องกองเนาะไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาสูนี้จนในกันฝาไปว่าผู้ฝาในเยาจึงใส่ Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini.
kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin
akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman, percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan, ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8.
Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.